Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sinau Merah Putih. Seperti biasa, karena malam ini malam Jumat, jadi waktunya saya menemani teman-teman sekalian dengan cerita horor yang akan saya bacakan. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang ditulis oleh autor yang sudah terkenal, yaitu Simple Man. Judul kisahnya yaitu Sewu Dino atau 1000 Hari, di mana Sewu Dino ini mengisahkan sebuah keluarga yang terkena santet. Bagaimanakah kisah keluarga tersebut? Mari kita langsung menuju ceritanya. Tahun 2001, di sebuah rumah. Yakin, awakmu budal go ibu kota. Kok gak golek kok kene ae. Idekan, bene ono sing butuh. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini? Yang deket aja dulu. Kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam. Butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apa pak negini? Wong Sri ae mek lulusan SD. Kerja apa pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD. Kata Sri sembari menghela nafas. Terus awakmu budal, bapak ya opo? Sopo sing ngerawat? Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat? Enggak pak, Sri ngertos. Tapi nek Sri mboten budal, ya nopo? Ben Sri saged ngekai bapak duit. Iya pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana Sri ngasih duit? Sore itu matahari mulai terbenam. Sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Meni, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Meni yang mempunyai pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk dalam urusan ini. Sesampainya di rumah Bu Meni, Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Lalu ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur jasa. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya ke ibu kota. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua, dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan wanita di kampung Sri. Baginya, yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah
saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkot kota, kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa pembantu rumah tangga. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang yang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu, ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa pembantu rumah tangga untuk satu keluarga. Namun, ia masih harus diseleksi. Dan siang ini, si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah, "Sri, bener, awakmu lahir pas dino Jumat Kliwon?" "Sri, ini benar, kamu lahir hari Jumat Kliwon." Sri yang mendengar pernyataan itu awalnya kaget. Namun dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar, ia lahir di hari Kliwon. Namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, itu pertanyaan yang aneh. "Hari lahirmu itu istimewa ya Sri," kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar dan lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang duduk di sana terlebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam, Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk di sampingnya. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri. Masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna kemudian keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana, ia melihat banyak mobil terparkir. Sri yang datang tadi tidak melihat mobil-mobil itu. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi. Yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat. Pakaian itu adalah kebaya, lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia kemudian tersenyum sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang yang berderajat tinggi. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Ayune," ucapnya dengan nada suara yang sangat halus. Jadi di sini yang ngomong itu si perempuan tadi ya, perempuan yang menggunakan kebaya. Sri diminta untuk duduk.
Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah seorang pemilik rumah makan yang saat itu sangat terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya sampai kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat Sri terkejut. Nama perempuan tadi adalah Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yaitu bunga kerasa. Bunga yang wanginya dari dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan bala di atas gunung I saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita tua itu. Angkatan sirahmu, Nduk. Ra usah wedi ngono. Mbah iki wis tuwek. Ra usah hormat koyo ngono. Angkat kepalamu, Nak. Tidak usah takut begitu. Mbah ini sudah tua loh, tidak perlu sehormat itu, ucap Mbah Kerasa. Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya, seperti yang diperintahkan oleh Mbah Kerasa. Tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, mulai dari lahir, weton, dan penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri. Ia tersenyum. Duk, gelem kerja ambek Mbah? Nak, kamu mau kerja sama saya? Tanya Mbah Kerasa. Sri kemudian mengangguk. Jaluk piro, bayaranmu sak wulane. Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 Mbah nek saged. 700.000 nek kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000, katanya. Ya apa nek tak kei sak wulan 5 yuto. Bagaimana bila setiap bulan saya kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun itu cuma 500.000 per bulan. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan kepada bapaknya. Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. Firasate bapak kok gak apik ya, Nduk? Opo gak usah budalai, golek maneh hai. Firasat bapak kok buruk ya? Apa gak usah kerja aja, cari yang lain? Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus bekerja. Kapan lagi ia mendapatkan pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Kerasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Kerasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri, sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ngeten Mbak, kula badhe tanglet. Sampeyan purun apa mboten? Nyambut gawe teng mriki.
Soale ono pantangane. Nek sampean purun, pantangane mboten iso dicabut maneh. Begini Mbak, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras, bila Anda sudah menerimanya, maka larangannya tidak akan bisa dicabut. Kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya berkisar 30 tahun. Larangan opo nggih Mbak? Larangan seperti apa? Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbak Rasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik kepada Sri. Uripmu bakal dijamin, nek awakmu gelem Duk. Tapi nek awakmu gak gelem, Mbah gak meksa. Hidupmu akan terjamin bila kamu mau. Tapi saya tidak mau memaksa kamu kalau kamu tidak mau. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Nggih, kula purun. Iya, saya mau, kata Sri. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah sebuah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga yang lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Di sebuah rumah yang sangat jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Tetapi ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri dan Erna serta Dini masih terlihat kaget. Mereka tidak ada yang berbicara. Bingung, Sri kemudian memberanikan diri bertanya kepada sang supir. Namun, supir memberikan isyarat bahwa mereka tidak boleh berbicara terlebih dahulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Di setiap persimpangan, si sopir akan berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan. Sesuatu itu seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan. Apa yang sebenarnya si supir lakukan? Hal itu terus-menerus dilakukan, sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota. Dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar. Mobil terus menerabas masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Pak, badhe teng pundi niki? Kulo mboten dipateni kan? Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan? Tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela-sela pepohonan. Seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan.
Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui oleh mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar, tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk. Terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang sedang menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai teko kini, bapak iki sing jelasno kabeh. Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semua. Celetuk si supir. Tampak dari luar bapak itu sudah uzur. Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan, menyangga badannya sendiri. Ia tidak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lainnya masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main. Karena tepat di atas ranjang, ada sebuah peti mati, keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU. Matanya terpejam, dan di sekujur badannya ada nanah busuk dan garis lebam hitam. Nami kulo tamin, kulo ngertos. Akeh sing kepingin jenengan-jenengan takokno, enten opo sing kedaden neng kini. Nama saya Tamin. Saya mengerti pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ono apa aslinya neng kene? Ada apa sih sebenarnya di sini? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lainnya yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tak sanggup lagi melihat gadis itu, yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Sampai langkahnya terhenti manakala yang mendengar si sopir berbicara. Ki, opo gak sing jelasno neng cah-cah iku mau kerja apa nang kini? Kok koyane kaget ngono? Ki, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali. Si sopir mulai berbicara. Dereng mbah, ngapunten. Belum mbah, maaf. Awakmu langsung balik tah? Gak meneai. Kamu mau langsung pulang tah? Apa nggak besok saja? Tanya si mbah. Boten mbah, binjing kulo ajenge ngaturaken ibu. Tidak mbah, besok saya harus mengantarkan ibu. Ya wes, hati-hati, ojo langsung mulai, wedine ono iku. Ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu. Iku, batin Sri. Apa maksud kalimat itu yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara. Metuan duk, aku roh awakmu nang kono. Keluar saja nak, saya tahu kamu ada di situ. Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar lalu menghilang. Celuan kancamu,
ben ngerti alasan kene opo sedoyo ono nang kene. Panggil temanmu biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku seiling, cah cili ayu, ceria, randuwe duso. Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Koyok cik wingi yo, tapi cah cili iku saiki nang ambang nyowo. Perkoro santet menungso laknat. Seperti baru kemarin rasanya, tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Mbah Tamin menegang, kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain begitu ngeri. Cah cili iku Dela, yo iku, sing nang kamar. Anak kecil itu namanya Dela, dia yang di kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Yo, mangkane caiku digawa nang kene. Disingitno, ben iso tahan sampai ketemu awulurane. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Disingitno tekan sinten, Mbah? Disembunyikan dari siapa, Mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan-akan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Akeh sing ngrungokruwi, luwih apik gak ruwae. Banyak yang tidak kamu tahu dan lebih baik tidak tahu saja. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak. Mengambil sejumput daun kering dari kotak itu. Memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Mbah Tamin ini kayaknya ngeganja ya. Oke lanjut. Saiki tak urui tugasin jenengan kabeh yo. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lainnya mengikuti. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini. Termasuk untuk basuh sudo atau tubuh mati dari Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu, cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang semua ini. Iyo, cara ngetusine pancen ono toto corone. Salah sisine kembang pitung rupa. Ya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya. Salah satunya bunga 7 rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda, diletakkan di atas tempeh.
Tempe itu tempe kalau dalam bahasa Indonesia nampan, mungkin nampan dari bambu. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, dan membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri memanggilnya. Dini dan Erna mengamati saja. Sri diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin. Walau sebenarnya ia bingung, kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu. Dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lainnya, yaitu perut Dela. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup, dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin kemudian melangkah pergi. "Bah," kata Sri, mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna, yang tidak tahu apa yang barusan Sri lihat. "Engko tak ceritani, nawakmu wis siap. Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap," kata Mbah Tamin. "Tugasmu kabeh ngurus Dela. Tugas kalian semua mengurus Dela." Oke teman-teman, karena triknya sangat panjang, jadi part 1 sampai di sini dulu ya. Ternyata santet Seudino itu mengerikan. Bisa membuat orang seperti koma ya, dan badannya itu dipenuhi nanah, serta perutnya yang membesar. Oke, seru juga ceritanya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe agar channel Sinau Merah Putih ini semakin berkembang. Kalau channel Sinau Merah Putih ini sudah mencapai 1000 subscriber, kami tim Sinau Merah Putih ingin melakukan penelusuran ke tempat-tempat angker dan mungkin terbengkalai ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat kami melakukan penelusuran di tempat-tempat angker, silakan like, comment, dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Selamat malam dan sampai jumpa di Kamis malam Jumat minggu depan. Dadah.